Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Jatiroto yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita diberikan kesehatan. Ini semata-mata nikmat dari Allah, maka wajib kita bersyukur kepadanya. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Meskipun cara belajar kita secara jarak jauh, insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, khususnya dalam mendalami materi-materi keagamaan. Pada kali ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Untuk lebih membahas dan mendalami materi ini, anak-anak silahkan dibuka buku paketmu mulai halaman 3 dan seterusnya. Juga siapkan alat-alat tulismu. Barangkali ada hal-hal penting yang perlu dicatat, silahkan dicatat dengan baik. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan anak-anak mampu memahami dan mampu menjelaskan tentang A. Pengertian hari akhir, B. Macam-macam kiamat, C. Kejadian kiamat kubro, D. Perilaku dan hikmah beriman pada hari akhir. Nah, apa itu beriman pada hari akhir? Tentu kalian sudah tahu bahwa iman kepada hari akhir itu merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Kita sebagai umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, apa pengertian iman pada hari akhir? Pengertiannya adalah kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam dan semua isinya akan mengalami kehancuran. Pada hari itu ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Dijelaskan juga pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Bahkan lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya akan mati, hancur, dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, bahkan seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan bahkan setan pun juga akan mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Tentang datangnya hari kiamat, Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 7, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Anak sekalian, ada macam-macam kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro dikenal juga dengan istilah kiamat kecil.
yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, karena kecelakaan, karena musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Itulah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau juga dikenal dengan istilah kiamat besar. Inilah kiamat yang sesungguhnya, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh, sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Kemudian tidak ada yang tahu siapapun di dunia ini tentang datangnya hari kiamat. Bahkan Rasulullah dulu pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kapan datangnya kiamat itu?" Rasul menjawab, "Wallahu a'lam bishawab." Hanyalah Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Hanya saja Rasul pernah menyampaikan ada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tentang tanda-tanda ini terbagi dua. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Nomor 1, ajaran Islam kurang diperhatikan, bahkan mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kita lihat sekarang umat Islam kelihatannya banyak, tetapi juga banyak yang meninggalkan ajarannya. Contoh, sholat 5 waktu, ngaji Al-Quran, zakat, puasa, bahkan masih banyak orang-orang Islam yang meninggalkannya, padahal tidak ada alasan secara syar'i yang dibenarkan oleh agama. Tanda yang kedua, jumlah ulama semakin sedikit. Hal ini dikarenakan banyak ulama yang meninggal dunia dan penggantinya tidak ada. Bahkan kalau memang ada, sedikit sekali ulama-ulama yang baik, banyak yang meninggal dunia. Allah cabut nyawanya, dan ini menunjukkan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Tanda-tanda yang ketiga adalah perzinaan dilakukan secara terang-terangan, tidak malu, bahkan dipublikasikan melalui video singkat dan sebagainya, dan banyak orang tahu dan mereka tidak malu. Yang nomor 4, banyak yang mengkonsumsi minuman keras, dan ini juga banyak terjadi. Bahkan di beberapa daerah tertentu minuman keras dilegalkan, dan mereka menganggap minuman keras itu hal yang biasa. Padahal agama kita jelas-jelas menyampaikan bahwa minuman keras itu adalah haram hukumnya. Tanda-tanda yang kelima, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan pria, serta mereka tidak memiliki rasa malu menampakkan auratnya. Kita juga lihat di jalanan, kalau kita pas keluar, banyak wanita yang menampakkan auratnya, padahal wanita itu auratnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki harus tertutup, dan mereka tidak malu memamerkan auratnya itu. Ini sudah banyak terjadi. Nomor 6, banyak wanita yang berpakaian seperti pria, dan sebaliknya juga banyak pria yang berpakaian seperti wanita. Ini juga tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Yang nomor 7, sering terjadi bencana alam. Kita juga akhir-akhir ini tahu banyak terjadi bencana alam, khususnya di negara kita Indonesia.
mulai dari tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Yang nomor 8, bermewah-mewahan membangun masjid sementara jamaahnya sedikit. Kita juga lihat di lingkungan kita, orang-orang Islam berbondong-bondong membangun masjid, tetapi setelah masjid terbangun dengan megah dan mewah, yang sholat jamaah sedikit sekali. Inilah tanda-tanda datangnya kiamat, tanda-tanda kecil. Berikutnya, tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ini kalau sudah terjadi, maka kiamat betul-betul dekat. Apa saja tanda-tanda besar itu? Tanda-tanda besar datangnya kiamat. Nomor 1, munculnya dabah atau binatang melata aneh yang mengingatkan manusia agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar informasi dari media atau dari televisi, muncul binatang aneh. Nah, jangan-jangan ini Allah munculkan untuk mengingatkan kita manusia agar segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, tanda-tanda besar datangnya kiamat adalah hilangnya Al-Quran dari hati manusia sebagai pedoman hidup. Manusia sudah tidak berpedoman lagi pada Al-Quran, bahkan jarang dibaca atau bahkan tidak dibaca sama sekali. Beli Al-Quran iya, tetapi hanya ditaruh di atas pintu, katanya untuk mengusir roh-roh jahat. Ini tidak benar. Maka Al-Quran itu yang benar adalah dibaca, sedikit demi sedikit dibaca, meskipun tidak lancar membacanya, terus dibaca. Bahkan yang bagus lagi dipahami isinya dan diamalkan isinya. Tanda-tanda besar yang ketiga adalah apabila matahari terbit dari arah barat. Nah, ini kalau sudah terjadi maka kiamat betul-betul dekat. Yang keempat, adanya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, keluarnya Dajjal, yaitu seorang pembohong yang menutupi kebenaran. Yang keenam, munculnya Imam Mahdi. Dan yang ketujuh, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Inilah beberapa tanda besar datangnya hari kiamat. Selanjutnya, anak-anak sekalian, ada gambaran peristiwa hari akhir sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Gambaran-gambaran peristiwanya adalah malaikat Israfil meniup sangkakala. Setelah itu benda langit hancur, gunung-gunung meletus, dan bahkan manusia seperti kapas berterbangan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah, Allah jelaskan, bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Manusia seperti kapas yang berterbangan. Bahkan gunung-gunung yang kokoh hari ini itu akan berterbangan juga seperti bulu-bulu ayam yang saling bertabrakan. Anak-anak sekalian, ada tahapan-tahapan peristiwa setelah hari akhir. Tahapan pertama adalah alam barzah. Apa sih sebenarnya alam barzah itu? Alam barzah ini adalah dikenal dengan istilah alam kubur, yaitu pintu gerbang menuju alam akhirat, alam antara dunia dan alam akhirat. Disinilah manusia akan bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir untuk ditanyai amal perbuatannya selama di dunia. Setelah alam barzah, kemudian ada yaumul ba'ats, yaitu sebuah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur.
setelah kematiannya. Peristiwa Yaumul Ba'ats ini, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur ini untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun mereka, keadaannya bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu di dunia. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah jelaskan ada 12 golongan orang yang bangkit di dalam kubur ini, seperti ada yang bangkit dengan wajah yang hitam kelam, ada yang bangkit dengan kepala seperti binatang, perut buncit dan sebagainya, tergantung amalnya di dunia. Kalau banyak maksiatnya, maka bangkitnya pun juga akan bangkit dalam kondisi yang jelek. Satu-satunya kelompok atau golongan yang diselamatkan oleh Allah adalah golongan orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan wajah berseri-seri memancarkan sinar. Dialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan merekalah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian selanjutnya anak-anak, Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar ini adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar inilah keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada Yaumul Mahsyar ini pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan, karena segalanya sudah terjadi. Pada hari itu, orang yang tidak beriman sungguh telah putus harapannya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mungkin lagi datang kepadanya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, penantiannya di padang mahsyar adalah penantian yang penuh harapan dan pertolongan akan dari Allah. Harapan dan pertolongan dari Allah SWT. Ketika seluruh manusia sampai di padang mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran padang mahsyar? Padang mahsyar sendiri digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh ataupun pepohonan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasul pernah sampaikan ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan kelak di Yaumul Mahsyar. Salah satu di antaranya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Itulah gambaran Yaumul Mahsyar. Berikutnya, anak-anak sekalian, adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah sebuah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan ini juga ada yang menyebutnya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari diperhitungkannya seluruh amal manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung dan ditimbang.
Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan, sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Az-Zalzalah ayat 7-8. Anak-anak sekalian, setelah manusia tahu baik dan buruknya, lebih banyak mana? Lebih banyak baiknya apa lebih banyak buruknya? Maka tahapan akhirnya adalah manusia ini akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Tentu yang banyak baiknya dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang banyak jahatnya, banyak dosanya tentu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya Allah yang mendapat ampunan, yang banyak amal solihnya, sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari bab iman pada hari akhir ini, tentu ada perilaku yang harus kita lakukan, yaitu bersikap mawas diri, gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia dan akhirat, berbuat baik kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan, mampu menundukkan hawa nafsu, dan memperbanyak amal soleh. Sehingga hikmahnya, hidup kita akan menjadi damai dan tenang. Kita akan semangat di dalam menuntut ilmu dan beribadah. Kita akan menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Kita akan memperoleh keampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita akan mendapatkan kenikmatan di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sekian anak-anak bab 1 yang bisa saya sampaikan. Silahkan perdalam materi ini melalui buku paket dan buku pendampingmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya anak-anak, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 ini ada di e-learning, kemudian tugas 2 online dari WhatsApp. Silakan petunjuknya lihat di grup kelas kalian masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.